Saudara, kalau Anda mau mudik tapi kampung halamannya tidak jauh dari tempat Anda bekerja, tentu sangat beruntung karena kocek yang harus dirogoh tidak besar, waktu yang harus diluangkan untuk pulang pun tidak terlalu lama. Nah, bagaimana dengan mereka yang kerjanya di Jawa tapi harus pulang kampungnya ke timur Indonesia nih, yang infrastruktur transportasinya belum semewah di Pulau Jawa. Kita akan berbincang dengan salah satu calon pemudik yang mau mudik nih. Besok berarti ya? Betul. Yasir Nenek Ama, terima kasih mau berbagi cerita kalau mudik ke Timur Indonesia, ke Nusa Tenggara Timur, betul? Betul. Panjang waktunya banget. Dan biayanya nggak murah ya? Mahal. Oke. Kita kasih dulu gambarannya nih. Nanti Nenek atau Yasir akan cerita perjalanannya gimana sih? Boleh cerita Yasir? Oke, ini perjalanan saya dari Jakarta ke Adonara. Jadi Adonara itu adalah salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur. Nah, dia itu bagian timur, bagian ujung timur Pulau Flores begitu. Nah, perjalanannya itu kalau lihat di peta ini dari Bandara Soekarno-Hatta, aku harus berangkat pagi-pagi banget jam 2. Pesawatnya jam 2 ya. Jam 2 terus itu dia menuju ke Surabaya dulu. Nah, sampai Surabaya. Itu hanya ada satu jadwal? Ada beberapa jadwal, tapi pertimbangannya adalah kalau ketika aku milih jadwal yang lebih siang, otomatis aku harus bermalam 1 hari di Kupang. Jadi aku harus berangkat pagi-pagi dari Jakarta jam 2 pagi buat ngejar pesawat yang dari Kupang ke Larantukanya. Jadi dari sini aku dari Jakarta ke Surabaya, kemudian di Surabaya itu harus transit dulu sejam. Habis itu bisa 2 jam gitu. Habis itu dari Surabaya lanjut ke Kupang. Beruntung kalau kita nggak ganti pesawat. Kalau ganti pesawat berarti aku harus nunggu 2-3 jam dulu di Surabaya. Begitu. Habis sampai Kupang, habis itu aku berhenti di situ. Nah, di Kupang ini yang lama, Bapak Skalis. Jadi di Kupang ini nanti aku harus turun ganti pesawat kecil, pesawat perintis yang pakai baling-baling. Nah, seperti itu. Nah, dari Kupang. Oke, kita pindah lagi dari Kupang. Nah, dari Kupang ini pesawatnya itu hanya 1 kali dalam sehari. Hanya ada di pukul 3 sore. Makanya itu aku harus jam 2 subuh jam 2 pagi. Karena ketika aku berangkat dari Jakarta itu siang, otomatis nyampe di sini itu sekitar jam 4. Jadi aku harus bermalam di Kupang untuk nunggu, bukan besok paginya, nunggu besok sorenya. Jam 3 sore jam 3 sore baru berangkat gitu. Nah, nyampe sini, jadi aku nyampe sini itu sekitar jam 12-an. Terus baru dari Kupang ke Larantuka. Larantuka tuh Kabupaten Flores Timur di ujung Pulau Flores. Ujung timur Pulau Flores dari Larantuka, bisnis sampai di Larantuka, pelabuhannya sampai situ aja itu kotanya, ibu kota kabupaten. Nah, sedangkan kampung halaman saya kan di Adonara, di pulau seberangnya. Berarti nyampe Larantuka aku harus nyebrang lagi tuh, menggunakan kapal motor. Oke, karena nggak ada bandara di sana. Karena nggak ada bandara. Model kapal motornya itu seperti kalau kita mau nyebrang ke Kepulauan Seribu. Model kapalnya seperti kapal kayu, kapal motor. Nah, nyebrang itu juga cukup lama ya, 1 atau 2 jam. Nyampe di pelabuhan, namanya Pelabuhan Wewerang. Di Pelabuhan Adonara itu ada nama kota kecamatan Wewerang. Nah, nyampe situ saya belum nyampe. Jadi di Pulau Adonara itu ada namanya Gunung Ileboleng. Nah, kampung halaman saya itu di atas di daerah pegunungan. Jadi saya harus pakai mobil lagi sekitar 1 jam menuju ke kampung halaman saya gitu. Oke, jadi total dari kita start dari Banten tadi dari Soekarno-Hatta jam 2 pagi, nyampe rumah tuh jam berapa? Kalau tanpa istirahat dan langsung semuanya itu bisa nyampein jam 11 malam. Jam 11 malam. Panjang ya? Panjang. Dan itu juga harus benar-benar padat gitu. Jadi kalau di Kupang ini delay begitu, otomatis aku nggak akan dapat kapal. Kapal dari Larantuka, karena kapal dari Larantuka itu kapal motornya itu tuh bisa paling malam, paling terakhir itu sore jam 5. Jadi kalau aku nyampe di sana itu lebih dari jam 5, mau nggak mau aku harus bermalam dulu di Larantuka untuk nunggu besok paginya. Oke. Begitu. Sementara perjalanan dari Flores ke Larantuka ini berapa dari Kupang jam? Dari Kupang ke Larantuka. Kupang ke Larantuka itu cuma 30 menit. Pakai pesawat. Sebentar sebenarnya ya? Sebentar. Tapi kalau delay tadi otomatis aku harus nunggu besoknya. Begitu, karena kapal motor yang dari Larantuka ke Pulau Adonara itu tuh terakhir itu hanya jam 5 sore. Oke, ini hampir hampir berapa? Berarti 1 hari perjalanan sampai 1 hari. Belum lagi soal masalah tiket. Saya sempat lihat kemarin ngecek harga tiketnya, luar biasa ya harga tiketnya. Banget. Ini pas Lebaran harganya udah sampai 4 juta untuk 1 orang. Betul. Kemarin Yasir dapat berapa harganya? Aku mesennya itu sebulan sebelum. Sebulan sebelum itu tuh dapatnya 3,2. 3,2 juta itu sendiri. Aduh, gimana yang kalau harus bawa keluarga makanya gimana kalau yang berkeluarga 3,2 sendiri, kalau berkeluarga kayak
istri, anaknya 2 lah. Sama sama aku gitu contoh. Wah, itu bisa belasan juta kan untuk sekali jalan. Nah, tapi sebenarnya normalnya berapa sih? Ini kan kalau 1 sampai 3 Mei, kemarin saya cek 2,6 juta. Emang Iya. segini normalnya untuk tiketnya? Normalnya itu biasanya di 2,5-an. Oke. 2,5-an, 2,5 juta. Nah, kalau harga tiket ini berarti belum tadi sama kapal motor. Belum biaya. Kalau biasanya aku mengalokasikan tuh 1 juta sampai 2 juta untuk yang lain-lainnya begitu. Oke. Karena naik kapal motor, terus itu naik mobil, belum lagi kalau seandainya kita sampai Kupang itu delay ya. Kalau tiba-tiba ke delay berarti kita harus bermalam dulu di Kupang. Wow. Pun sebaliknya kalau seandainya di Kupang delay harus bermalam dulu di Larantuka begitu. Berarti sebenarnya Yasir harus mengalokasikan sekitar 10 juta rupiah untuk PP? Iya, Kalau mudik. betul. Sekitar segitulah. Dan itu 10 juta sebenarnya rupiah untuk banyak ya. mudik. Banyak banget. Sebenarnya nggak ada alternatif lain ya buat transportnya. Ya memang ini pilihan Iya, satu-satunya. ini pilihan satu-satunya. Gitu kemarin juga sempat kan kayak gimana kalau dipecah nih? Gitu kayak aku pesen tiket dari sini ke Surabaya dulu mungkin atau dari sini Jakarta Kupang, habis itu aku pisah pembelian tiketnya dari Kupang ke Larantuka begitu. Sama aja justru lebih mahal. Justru ternyata Kupang Larantuka yang nggak nyampe 30 menit itu harga tiketnya tuh 1 juta sendiri gitu. Wow. Iya, mahal banget loh. Apakah karena ada di timur aku juga nggak paham. Nah, ini sebenarnya karena dikit banget gitu Iya, kayak iya. 30 menit itu udah termasuk take off dan landing Nah, gitu. sebenarnya ini jadi permasalahan juga bahwa infrastrukturnya masih sangat kurang. Padahal kalau dilihat ini bukan bicara mudik aja ya Yasir. Ini mungkin pengalaman Yasir untuk mudik. Tapi untuk masa depannya, wisata di sana kan juga sebenarnya nggak kalah sama wisata-wisata lain di daerah Nusa Tenggara itu kan. Betul. Karena kalau dilihat Flores Timur itu kan satu pulau sama Labuan Bajo. Labuan Bajo itu kan ada di Flores bagian barat. Kalau saya di Flores bagian timur. Dan memang keindahan pantai dan segala macam itu nggak kalah menarik gitu. Tapi mungkin karena tidak terlalu dieksplor, tidak terlalu diekspos, jadi memang orang malas aja gitu ke sana. Benar, karena satu kok kayaknya lebih repot ya. Lalu juga ongkosnya kalau dibandingin ke Bajo kan jauh lebih mahal untuk transportasinya. Betul. Ini catatan juga sebenarnya. Oke. Tips terakhir nih berarti Yasir, sebagai orang timur mungkin bisa ngasih pesan ke pemerintah, Kementerian Perhubungan, PUPR. Apa sih suara hati dari timur nih yang perantau di Jakarta untuk bisa Perantau di Jakarta. Jadi saya tuh biasanya pulang kampung, biasanya itu tuh tidak memilih waktu lebaran. Karena orang tua dan keluarga pun juga paham semahal itu tiketnya. Tapi karena sudah hampir 5 tahun gitu tidak merayakan momen lebaran di sana, biasanya pulangnya itu pas waktu biasa aja gitu. Jadi pas momen lebaran pulang ternyata emang harga tiketnya mahal banget. Jadi bisalah mungkin armada dari Kupang ke Larantukanya diperbanyak.